وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير
ahata bikulli syai'in ilma. Ya, kita pahami mulai ayat 8. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amriha rabbiha wa rusulih. Dan berapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan dan Rasulnya. Ini sejak Nabi Adam alaihissalam sampai masa Nabi Muhammad, itu banyak sekali kisah akibat dari penduduk-penduduk negeri yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka fahasabnaha hisaban syadida, maka Allah menghisab mereka penduduk negeri tadi dengan hisab yang syadidah, dengan perhitungan yang sangat keras. Wa adabnaha adaban nukro, dan Allah mengadab mereka dengan adab nukro yang mengerikan. Ini masih di dunia saja, karena penduduk negeri tidak mau mentaati hukum ketentuan Allah dan Rasul. Itu Allah mengadab mereka, Allah menghisab mereka, Allah menghitung mereka, memperhitungkan perbuatan mereka di dunia ini. Itu sudah dengan hisab, dengan perhitungan yang sangat keras, dan dengan azab yang nukro, yang mengerikan. Coba misalnya sedikit flashback. Ketika Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa cuma dilarang oleh Allah jangan sampai memakan buah. Itu hanya satu jenis buah di pohon buah itu tidak tahan digoda oleh setan. Setan menyebutnya itu kalau Adam dan Hawa itu memakan buah yang terlarang, buah kuldi, itu nanti akan kekal di surga. Jadi memang kerja setan itu memutar balikkannya sampai 180 derajat. Perintah Allah itu jangan sampai memakan buah itu. Tapi setan membalik. Kalau Adam dan Hawa ingin kekal di surga selama-lamanya supaya makan buah khuldi itu. Tapi anehnya Adam dan Hawa tergoda, kemudian memakan buah khuldi itu. Nah, setelah makan kemudian dengan serta-merta Allah menurunkan dari surga ke dunia ini. Nah, kemudian bagaimana itu penduduk negeri kaumnya Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh berdakwah sekian lama, terus menerus diajak mengikuti ketentuan Allah, hukum Allah, tapi sama tidak mau. Malah di antara keluarga Nabi Nuh sendiri, dari istrinya, dari anaknya, tidak mau. Kemudian kaumnya Nabi Nuh, ya, itu diadab, disiksa. Yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh semuanya ditenggelamkan. Bahkan ketika Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat kapal, Nabi Nuh membuat kapal, malah kaumnya yang menentang itu mengejek-ngejek.
Ngejeknya apa? Ini nalarnya gimana? Logikanya di mana? Wong di padang pasir tidak ada air, kok malah membuat kapal? Malah mereka mengejek-ngejek. Setelah kapal Nabi Nuh jadi, diajak naik, nggak mau. Termasuk dari keluarganya. Diajak naik ke kapal, wah nanti kami naik aja ke pohon yang tinggi. Wah kami nanti naik aja ke bukit yang paling tinggi, gitu kan? Nggak mau. Akhirnya yang selamat hanya yang di kapal Nabi Nuh. Selainnya semuanya tenggelam. Jadi sebetulnya kita ini dulu sudah keturunan dari orang yang terbaik. Orang yang terbaik sudah tenggelam semua, sudah habis semua. Ini masih di dunia sudah fahasabna hisaban syadida wa adabna adaban nukro. Tapi walaupun kita ini sudah keturunan orang-orang yang terbaik, ternyata sampai kepada Nabi So'eb, Nabi Soleh, Nabi Hud, semuanya tidak mau taat pada Nabi dan Rasulnya, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya. Nabi So'eb dikhianati umatnya di Makkah. Kaum Samud, kaum Ad juga begitu. Malah Nabi Ibrahim malah dibakar. Tapi dengan qadar Allah tidak bisa terbakar. Tapi bagaimana kesudahan Raja Namrud dan bala tentaranya yang menggerakkan seluruhnya ingin membakar Nabi Ibrahim? Mereka semua yang sengsara. Walaupun Raja Namrud. Demikian pula Nabi Musa. Itu ngajak kaumnya, ngajak Korun, ngajak Fir'aun, diajak bertobat, diajak taat pada Allah, enggak mau. Malah sebaliknya, Nabi Musa itu kan ketika kecil diasuh di istana, diasuh di keraton. Malah ketika sudah besar, menurut mereka, loh kok malah nggak mau ngikuti nenek moyang mereka, malah ngajak mengesahkan Allah, nganggap Nabi Musa nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, ketika patung-patung itu zaman Nabi Ibrahim dibersihkan semua, tadi Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dan bala tentaranya. Kesudahan mereka porak-poranda semua. Demikian pula umatnya Nabi Musa, diajak bertobat nggak mau, malah menentang, malah ingin membunuh Nabi Musa. Nah, akhirnya Korun ditenggelamkan ke bumi. Padahal Korun itu kurang kaya apa? Saking kayanya sampai orang-orang zaman sekarang kalau nemu barang-barang di bawah tanah katanya harta Korun. Padahal jaraknya sudah berapa ribu dari sekarang, kok ya masih sampai sekarang dulu. Nggak nemu apa berarti harta Korun. Itu saking kayanya luar biasa. Ya orang yang terkaya seperti itu pun ditenggelamkan Allah ke perut bumi. Fir'aun juga begitu. Kurang hebat apa? Semuanya dianggap luar biasa. Sampai ngejar-ngejar Nabi Musa.
Tapi Allah menolong Nabi Musa dan para pengikutnya. Begitu sampai di Laut Merah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, laut terbelah, Nabi Musa lewat, setelah lewat Nabi Musa memukul tongkat dan kembali. Allah bilang jangan dulu, jangan dipukulkan dulu, biar mereka ngejar dulu. Setelah ya, Fir'aun dan tentaranya semua sudah sedang di Laut Merah, baru dipukulkan berikutnya, baru lautnya pulih kembali. Ya. Sehingga Korun si Fir'aun dan beberapa tentaranya tenggelam di Laut Merah. Nah, coba itu juga kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Muhammad, tidak taat, nggak mau, malah kebanyakan munafik. Rasulullah baru wafat berapa bulan, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, malah orang-orang yang semula kelihatannya mukmin malah tidak mau membayar zakat. Menganggap zakat itu membayarnya pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal, dianggap sudah selesai. Coba, padahal itu tuntunan dari Allah. Sampai Khalifah Abu Bakar Siddiq menyatakan perang terhadap orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Malah ada di antara mereka yang mengklaim diri sebagai nabi, yang dikenal sebagai nabi palsu. Semuanya terkalahkan. Nah, tapi mengapa sudah sekian banyak itu ya penduduk suatu negeri yang tidak mau taat pada Allah dan Rasul, atau yang mengingkari, mendurhakai ketentuan Allah, hukum Allah, itu di dunianya sudah dibalas dengan balasan yang demikian rupa, diazab dengan azab yang sangat mengerikan. Tapi kenapa umat-umat seterusnya berikutnya kok nggak mau jera gitu? Nah, maka ayat 9, fadakot wabala amriha wa kana akibatu amriha khusro. Mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu mereka mengalami khusro, kerugian yang luar biasa besarnya. Itu Allah mendidik Nabi dan para sahabat secara langsung bagaimana keluarga yang sebelum Islam itu tidak bisa bahagia, tidak bisa sejahtera, karena terlalu dominannya suami terhadap istri. Suami semaunya sendiri menceraikan istrinya tanpa memperhitungkan supaya punya waktu iddah yang cukup, supaya mereka ketika diceraikan masih dalam masa iddah itu sepenuhnya ditanggung kehidupannya, nafkahnya, kesejahteraannya oleh suaminya. Dan demikian pula istri-istri yang cerai talak 1, 2 itu harus tetap berada di rumah, tidak boleh keluar rumah. Ya. Tetapi tidak mau mengikuti ketentuan Allah itu, tidak mau mengikuti aturan Allah, padahal itu sudah perubahan yang luar biasa hebatnya. Perubahan mengatur keluarga rumah tangga sebelum Nabi dengan setelah Nabi, untuk memastikan bahwa semuanya bisa bahagia, bisa sejahtera. Nah, kalau sekarang malah anak-anak SMP sudah di mana-mana seperti pergaulan suami dan istri.
Akibatnya apa? Anak-anak SMP usia 14 tahun, 15 tahun sudah sama kena penyakit sifilis. Coba, padahal penyakit menular. Karena dilakukan melanggar ketentuan Allah secara berulang-ulang. Loh, kalau Allah didik Nabi dan para sahabat, didik orang yang beriman, kalau melihat bukan mahramnya, itu suruh menundukkan pandangan. Nah sekarang nggak mau menundukkan, atau kalau mengatakan, kan kalau yang sekali nggak apa-apa, sekali tapi berjam-jam, nah, itu kan sama saja gitu. Nah ini Pak Ketua ini karena itu tadi nih, Fakultas Syariah itu begitu gitu. Iya kan? Coba sekarang ini loh, itu di berbagai macam media, surat kabar, media sosial, media apa yang memberitakan, baru pada tahun 2022 itu di seluruh Indonesia terjadi kenaikan secara statistik yang luar biasa. Apa? Permohonan dispensasi anak-anak perempuan menikah di usia dini, di bawah umur, dan itu 80%, minimal 80% itu karena hamil lebih dulu. Coba gitu, malah banyak sudah terlanjur hamil digugurkan nggak bisa karena rasa malunya, mereka pergi kemana melahirkan, kemudian bayinya dibuang. Ini bentuk apa ini? Ini bentuk yang namanya wakana akibatu amriha khusro. Itu akibatnya tuh luar biasa buruknya. Itu menjadi bala. Itu menjadi kerugian yang luar biasa. Mau berbuat tetapi masih punya rasa malu. Akibatnya apa? Beruntun melakukan dosa-dosa berikutnya. Nah, sekarang banyak yang glamor harta, glamor popularitas, glamor gengsi, ya, kerjanya kawin cerai, hidupnya nggak pernah bisa bahagia, walaupun hartanya melimpah, walaupun sangat terkenal, bolak-balik diberitakan di televisi, diberitakan di media sosial. Di dunia sudah begitu, apalagi besok di akhir. Itu kan ada riwayat Rasulullah itu kalau tersentuh wanita yang bukan mahramnya, itu merasa lebih senang, merasa lebih ringan daripada disentuh dengan besi, yang besi itu dari bara api. Itu beratnya seperti itu loh. Itu menggambarkan supaya para pengikut Nabi itu jangan sampai melakukan pergaulan bebas. Harus sepenuhnya diatur oleh ketentuan Allah, oleh hukum Allah. Kalau zaman Nabi 1-2 terjadi, ada wanita yang hamil ketemu Nabi, ya Rasulullah, saya hamil tapi saya nggak punya suami, saya melakukan ini. Ya dia minta dirajam. Rasulullah kemudian, coba nanti dulu sampai melahirkan. Rasulullah sampai tanya-tanya para sahabat yang lain, coba itu diselidiki,
Jadi wanita itu masih genap apa enggak ini? Masih waras apa? Tidak. Itu baru terjadi 1 atau 2 sudah begitu loh. Coba zaman sekarang hitungan itu. Di satu provinsi aja, dari statistik itu lebih dari 16.000 yang mengajukan dispensasi nikah usia di bawah umur. Masih sekolah di SMP, sekolah di SMA, di SMK, di Aliyah. Sudah sama hamil. Lah nikahnya kapan? Ya belum nikah. Itu barangkali yang kelewat-kelewat nggak bisa mengalami aborsi. Tidak berhasil menggugurkan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan obat-obatan. Tetap aja lolos. Nah, akhirnya ngajukan dispensasi nikah di bawah umur. Itu melonjak luar biasa. Bukankah itu semua adab di dunia? Apakah itu bukan merupakan kerugian luar biasa? Gimana nggak punya masa depan? Yang seharusnya anak usia SMP itu waktu yang sangat prima untuk mengembangkan potensinya. Anak-anak usia sekolah SMA, SMK, Aliyah sedang hebat-hebat mengembangkan, menyiapkan masa depannya, tapi hari-hari tersiksa oleh karena hamil. Yang laki-lakinya dirundung, merasa berdosa terus, dihantui oleh rasa salah terus-menerus, durhaka pada Allah, durhaka pada Rasul, mengkhianati wanita yang dia hamili tadi, nggak mau bertanggung jawab. Itu tersiksa semua itu. Coba akibatnya seperti negara-negara sekuler itu, karena menghitung kesejahteraan hanya dari satu aspek, yaitu dari segi ekonomi. Kelihatannya mereka glamor, kelihatannya kaya raya, tetapi hidupnya tersiksa semua, nggak bisa ngalami sejahtera. Kenapa? Hanya mengikuti ketentuan Allah dan Rasul, hidup di dunia ini dijamin bisa bahagia. Tanpa itu tidak mungkin. Dengan cara-cara yang lain, dengan cara apapun, seperti di Swedia, supaya betul-betul mereka sejahtera, ya itu sudah menjadi ketentuan umum. Yang namanya berhubungan seperti suami istri itu dianggap jenis olahraga, maka juga dilombakan secara bebas itu kan. Akibatnya gimana? Hancur semua. Coba di negara-negara mana saja itu yang menghalalkan LGBT, Anda lihat kehidupannya, iya kan? Nggak pernah mengalami kebahagiaan. Oke, ayat 10. A'adallahu lahum adaban syadidah. Allah menyediakan bagi mereka adaban syadidah, adab yang sangat pedih, adab yang sangat keras. Wong ada jalan yang halal, ada ketentuan Allah yang mulia, tapi nggak mau melakukan. Akibatnya Allah mengadab mereka, Allah menyediakan adab yang pedih, adab yang amat keras bagi mereka. Ya, Allah ulang lagi, fattakullah, bertakwalah kepada Allah, ikuti ketentuan Allah, taati hukum Allah, ya ulil albab, orang-orang yang punya akal, orang yang punya nalar, nek sih do waras, ikuti hukum Allah. Ya alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman.
Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah sudah betul-betul menurunkan tuntunan. Allah sudah memberikan peringatan. Allah sudah memberikan ketentuan hukumnya. Sudah diatur semua gitu. Rasulullah yatlu alaikum ayatillah mubayyinah. Utusan Allah membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah kepadamu mubayyinah dengan sangat jelas, dengan terang benderang, gamblang, cetha welo-welo gitu kan. Apa? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus sholihat minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan dari gelap gulita kepada cahaya yang terang. Yang sebelumnya mereka berkeluarga semuanya sendiri, sampai mereka menggali wanita tanpa batas, sudah semaunya sendiri, punya tradisi. Kemudian Allah memberi petunjuk, Allah menurunkan tuntunan. Itu yang tadi, yang semuanya sendiri tadi, itu disebut dengan zaman dzulumat, zaman kegelapan. Kemudian Allah turunkan wahyu, ada ketentuan, ada hukumnya, itu namanya zaman nur, bercahaya, terang benderang. Sekarang malah kembali ke kegelapan lagi. Katanya anak-anak milenial sekarang, kalau tidak mau begitu, katanya bukan anak gaul. Nah, kemudian dikucilkan. Ya, mereka dengan segala cara, karena kekuatan dunia seperti punya dana tanpa batas untuk mempromosikan itu. Maka seperti piala sepak bola dunia yang di Qatar, tapi Qatar punya pendirian, ya, yang mereka ingin mensosialisasikan LGBT, Qatar nggak mau. Tapi Qatar punya pendirian, akhirnya FIFA mengikuti. Tetapi yang punya kekuatan itu kan hanya sedikit. Di luar itu udah gak karuan. Nah, di kita itu kalau orang mulai memahami mengikuti tuntunan Allah, itu sudah langsung distempel. Oh, itu mau khilafah ya. Tetapi kalau mengikuti cara-cara hidup sekuler, cara-cara barat, itu malah dimulia-muliakan, malah disanjung-sanjung, malah diviralkan, dipuji-puji sampai setinggi langit. Maka kalau ada wanita muslimah itu cerdasnya luar biasa, membuat riset, membuat penelitian, yang risetnya itu bisa orang-orang di muka bumi ini itu bisa kebal, bisa tabah, bisa dari penyakit-penyakit akibat dari penyakit yang mereka kembangkan. Itu wanita muslimah tadi ditangkap, dimasukkan penjara, disiksa tanpa batas. Ya, termasuk tentu dengan itu. Tetapi kalau wanita muslimah ikut kembangkan, misalnya nyanyi, hiburan itu, wah, dianggap ini luar biasa, diviralkan di seluruh dunia. Padahal sama-sama muslimahnya. Kenapa kalau muslim yang ingin menyelamatkan dunia, yang mensejahterakan, langsung dihabisi? Tetapi kalau muslimah sesuai dengan selera mereka, menghibur mereka, itu disanjung-sanjung demikian rupa. Nah, iya kan? Saya kira Bapak Ibu ngikuti perkembangan itu, ya kan? Nah, tadi kehidupan yang gelap gulita itu dengan Allah menurunkan
hukum ketentuan itu kalau diikuti oleh orang-orang yang beriman, Allah mengeluarkan dari gelap gulita kepada cahaya terang, ilan nur. Wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang-orang yang iman amal soleh, Allah memastikan mereka akan masuk surga yang mengalir di bawah sungai-sungai di surga selama-lamanya, khalidina fiha abada. Ya, saya dari hari Rabu malam sampai tadi malam ya, itu melihat oh ternyata ada loh di Jawa ini lautnya yang masih jernih, masih bening. Ya, kemarin pagi sebelum ngisi acara saya nyempatkan mutar sedikit sebentar, ada waktu. Loh kok seperti masih ada ya laut seperti laut yang ada di Ternate, di Tidore, di Papua, masih jernih airnya itu. Itu di laut di selatan Trenggalek, Perigi. Ya, tadi malam maghrib baru dari sana. Alhamdulillah tadi malam sebelum jam 1 sudah sampai di Sambisari. Saya masih ada yang demikian hebat. Itu gambaran dari tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tapi begitu kemarinnya malam dengar kira-kira jam 4 kurang sedikit di masjid dua suara ini melalui rekaman keras sekali dari tempat kami nginap. Terus kami ke masjid, ternyata orangnya hanya satu di situ yang azan itu. Tapi suaranya gemontang sampai mana-mana. Hanya satu orang. Saya orang yang kedua, yang ketiga istri saya. Ketika dengar komat baru sama datang. Ya enggak gitu banyak, tapi ada sama berdatang. Nah, jadi rata-rata memang di daerah-daerah yang bisa seperti itu tampaknya memang masjid itu tidak begitu subur. Ya, mungkin karena ya tidak betul-betul mengikuti ketentuan Allah ini. Ya sedikit mungkin memahami tuntunan Allah. Nah, kemudian qad asanallahu lahu rizqo. Nah, itu sungguh Allah memberikan rezeki ya asana yang baik, yang terbaik. Ya. Jadi orang-orang yang tadi amanu wa amilu sholihah tadi betul-betul mengikuti tuntunan Allah, beramal soleh, nah, masukkan surga selama-lamanya. Nah, itu rezeki yang terbaik yang Allah berikan. Di dunia dijamin bahagia sejahtera, di akhiratnya masuk surga selama-lamanya. Padahal kita hanya berbuat baiknya hanya seumur kita di dunia ini. Seumur kita ya paling ada yang 65, 70, artinya 70 tahun dibandingkan dengan kenikmatan selama-lamanya. Nikmat di dunia, nikmat di alam kubur, sampai nikmat besok di surga. Ning kok dora gelem diajak ini. Diajak nikmat bersama-sama kok enggak mau gitu. Oke, ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit demikian pula bumi. Ya. Itu supaya manusia, orang yang beriman itu betul-betul menyadari. Ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, itu perintah Allah itu berlaku terus-menerus, tidak pernah ada perubahan-perubahan. Ya.
terus menerus selama di alam, di langit, di bumi ini, agar kita semua manusia ini mengetahui, ya, lita'lamuna anallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kita semua mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sungguhnya Allah itu ilmunya itu benar-benar meliputi seluruhnya, meliputi segala-galanya. Nah, ini kita sudah selesai memahami surat At-Tolaq. Jadi ujung-ujungnya juga ada dua. Allah menurunkan ketentuan, Allah menurunkan hukumnya. Orang yang mau iman sepenuhnya, yang mentaati, mengikuti, itu dijamin bahagia sejahtera di dunia dan masuk surga selama-lamanya. Sebaliknya orang yang durhaka, orang yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah, di dunia sudah diazab, ya, dengan perhitungan azab yang sangat keras, ya, sangat menyiksa. Di dunia sudah begitu, apalagi besok di akhiratnya. Jadi kalau orang-orang yang durhaka kepada hukum Allah dan Rasul, kelihatannya sejahtera, tetapi itu hanya kelihatan di luarnya saja. Tapi mereka itu tersiksa terus. Selama di dunia tersiksa, begitu meninggal, siksanya ditingkatkan di kubur. Begitu besok di akhirat, terus mengalami kenaikan sampai ke puncaknya di neraka besok. Jadi hidup sengsara sudah diberikan cash di dunia ini. Itu nanti semakin meningkat siksanya ketika di alam kubur, mencapai puncaknya ketika di neraka. Nah, makanya ya semuanya itu, semua pilihan hidup itu konsekuensinya seperti itu. Makanya kan disebutkan yang siapa beriman, ya berimanlah. Yang mengingkari, ya silahkan mengingkari, tetapi itu akibatnya. Maka hidup di dunia ini yang meyakini, yang merasa, yang menganggap, yang punya ideologi, yang punya keyakinan bahwa kesejahteraan itu karena harta, karena melampiaskan nafsu, mereka melakukan semuanya. Tapi dipastikan di dunia mereka sudah tersiksa terus. Apalagi besok di alam kubur, apalagi besok di akhirat. Itu semuanya bertolak belakang dengan orang yang ikuti hukum Allah, orang yang ikuti ketentuan Allah. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mau mentaati hududullah, termasuk orang yang mentaati ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Walaupun banyak orang yang nggak senang pada kita, walaupun banyak orang yang mencerca kita dengan berbagai macam sikap, tapi ketahuilah itu hanya sebentar di dunia ini. Ya, itu misalnya mereka belum sadar, itu hanya persoalan waktu saja. Kalau sekarang belum sadar, nanti begitu menjelang sakaratul maut pasti mereka sadar, pasti menyesal. Ketika di alam kubur lebih menyesal lagi. Ketika dibangkitkan kembali yaumil ba'ats di akhirat semakin menyesal lagi. Tiba-tiba tenan toh suara-suara yang masjid kai, tak kira ndek ki goroh gitu kan. Begitu bangkit kembali dari alam kubur yaumil ba'ats, mereka semakin menyesal luar biasa. Puncak penyesalannya ketika sudah di neraka. Tapi penyesalan semua sudah tidak gunanya. Penyesalan ketika di menjelang sakaratul maut, nyawa sudah sampai tenggorokan, nggak ada gunanya. Penyesalan di
alam kubur nggak ada gunanya, penyesalan di yaumil ba'ats nggak ada gunanya, apalagi penyesalan di neraka. Itu semuanya digambarkan di dalam Al-Quran supaya kita bisa mengambil pelajaran. Demikian Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat terakhir juz 28, yaitu surat At-Tahrim. Ini juga ada 12 ayat. Semoga 2 pagi sudah selesai, sehingga hari Minggu pagi syukuran khataman juz 28. Makanya supaya besok pagi hari Sabtu juga datangnya jangan hanya Minggu saja gitu loh. Lah karena namanya khataman itu dari sebelumnya gitu kan. Nah, itu namanya khataman. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.